Dulu ada seorang pembunuh bayaran yang sangat ditakuti oleh semua penjahat dan dikagumi oleh pembunuh lain karena keahliannya. Pembunuh itu bernama Sakamoto Taro. Sampai ketika dia bertemu dengan seorang gadis, dia pun langsung terpesona. Ayo kita nikah deh. Mereka pun menikah, punya anak, dan sekarang dia menjadi Melebar. Setelah pensiun dari pekerjaannya, dia sekarang membuka sebuah toko untuk menghidupi anak dan istrinya. Di pagi yang damai ini ada aja kelakuan bocah tengil yang mengganggu pelanggan di sana. Pelanggan itu marah dan menarik bocah itu. Aoi meminta pada Sakamoto untuk menghentikannya. Tak pites palamu. Tapi itu cuma ada di otaknya saja. Sakamoto hanya mencengkram tangannya lalu pelanggan itu pun pergi. Tiba-tiba ada seorang pemuda yang ikut nimbrung. Dia bernama Shin. Dia ini esper. Dia bisa membaca pikiran orang lain. Mereka pun mengobrol di luar. Kamu kan pembunuh legendaris, kok bisa jadi seperti ini? Bentar-bentar, sambil ngerokok dulu deh. Tiba-tiba rokoknya terpotong. Di situ ada tulisan, dilarang ngerokok tahu. Wah, cepet banget gerakannya. Tiba-tiba ada yang minta tolong. Bentar ya Sin, aku ada urusan negara dulu. Apa-apaan ini? Udah lah, pulang aja deh. Tapi pas di mobil, Wah, pas Sakamoto tadi keren sekali. dia mendapat telepon dari bosnya yang memerintahkan dia untuk ngebunbun Sakamoto. Malam itu Shin sangat dilema. Tapi daripada orang lain yang ngebun-bun, mending aku aja deh yang ngebun-bunnya. Paginya Shin datang ke toko Sakamoto. Mereka pun berkelahi. Ya, rasakan ini. Shin pun kalah. Ketika Shin terbangun, dia sudah ada di rumah Sakamoto. Mereka pun mengajak Shin untuk makan malam bersama. Enak sekali. Melihat pemandangan ini, Shin mengerti bahwa inilah yang diinginkan Pak Sakamoto. Shin pun pamit pulang kepada Sakamoto. Dia berjanji tidak akan mengganggunya lagi. Di markasnya, Shin menawarkan diri untuk menggantikan Sakamoto. Bosnya mengiyakan, tapi itu semua bohong. Shin pun mengetahuinya. Bantuin anak itu nggak ya? Shin terlibat perkelahian dengan gengnya sendiri. Wah tidak, aku terkepung. Tiba-tiba Sakamoto datang dan membantu Shin. Sakamoto pun berhasil mengalahkan mereka. Duh, pegal juga ya. Kok Anda bisa nyusul sih, Pak? Ya, karena penyadap ini aku memasangnya di pistolmu. Sakamoto menawarkan kepada Shin untuk bekerja di tokonya. Shin pun mengiyakan. Kakak dulu kerjanya apa? Dalam hatinya, Awas kalau dikasih tahu. Shin yang mendengarnya pun, Ampun bosku. Kemarin kok hebat sekali bos menghabisi mereka semua. Apa? Tidak, aku hanya melumpuhkan mereka, tidak menghabisi mereka. Kalau kamu sampai melanggar aturan itu, kita pisah. Kenapa kau ingin mematahkan leherku bos? Sakamoto pun mengajak Shin pergi untuk membeli bakpao untuk istri dan anaknya. Tiba-tiba ada gadis yang melompat dari atas dan menimpa Sakamoto. Gadis itu bernama Lu Xiaotang. Bos, kita jangan sampai terlibat masalah. Tidak, bapauku. Dia terlibat perkelahian dengan para gangster.
Sakamoto dan Shin membantu Lu. Mereka bertiga berhasil mengalahkan gangster itu. Eits, tiba-tiba datang kawanan yang lain. Ayo kita kabur. Setibanya di markas, mereka langsung laporan ke bosnya kalau Lu berhasil kabur. Tiba-tiba, gangster yang tadi dihabisi oleh sesama rekannya. Yap, dua orang ini adalah pembunuh bayaran juga yang ditugaskan untuk menangkap Lu. Kok kamu bisa terlibat sama gangster itu? Mereka mengincar kunci berangkas milik keluargaku ini. Jadi orang tua Lu kehilangan nyawa mereka karena melindungi kunci tersebut. あんたらには関係お前本格肉まんやめといた方がいいっすよ。来て帰って肉 Ketika sedang mengobrol, tiba-tiba mereka diserang. Ngobrol mulu sih kita, jadinya diserang kan. Mereka berdua adalah pembunuh bayaran yang sadis, yang gemar menggambar kepala korbannya. 目立っているということは殺し繊細だな。 Ketika Lu akan diserang, tiba-tiba Sakamoto datang menendang si botak sampai mereka semua jatuh ke bawah. なんだお前。 Aduh, pukul juga ya. Pembunuh bayaran itu meminta kunci berangkas kepada Lu. Tentu saja Lu tidak mau memberikannya. Ketika Lu akan menyerang, dia ditahan oleh Sakamoto. Kenapa kau ingin menolongku? Sakamoto pun flashback ketika dia kencan sama Aoi. Ketika Aoi melihat darah di pipi Sakamoto, Aoi marah. Lalu dia melompat dari atas. Sakamoto pun langsung mengejar Aoi. Itu tinggi, Dek. Sakamoto pun berjanji untuk meninggalkan pekerjaannya, lalu fokus untuk menolong orang lain. 止まった Si kembar pun langsung menyerang Sakamoto dan juga Shin. Eits, tidak kena, tidak kena. Bentar. Shin, pasangin koyo dong. Pegel nih. Baik yang mulia. Ketika si botak akan menyerang, tiba-tiba kepalanya dipukul dengan panci oleh Sakamoto. Lalu senjata si gondrong pun dimusnahkan oleh Sakamoto. Lalu Shin melempar si gondrong. Kemudian Sakamoto menyerangnya dengan menggunakan kulkas. Rasakan ini. Lu pun bertanya. Sebenarnya kalian ini siapa sih? Hanya pegawai toko biasa. Sementara itu di rumah Lu, Paket. なんでもする。 bos gangster pun babak belur dihajar sama Lu. Mereka bertiga pun membuka berangkas itu dan ternyata di dalamnya adalah peninggalan-peninggalan dari leluhurnya Lu. Mengakhiri hari itu mereka menyantap bapau yang sudah penyet tadi. Lu pun bekerja di toko Sakamoto. Sakamoto menjelaskan lagi kepada mereka tentang aturan yang ada, yaitu Tidak boleh menghabisi nyawa orang ya. di suatu tempat ada yang menargetkan mereka. Siapa ya kira-kira? Keesokan paginya, Woi, telat banget. Shin ngomel-ngomel kepada Lu. Selain karena telat, dia juga sembarangan menaruh barang-barang di toko. 雰囲気に合いません。この店 Tiba-tiba Sakamoto banyak berbicara kali ini. Hi, ada apa ini? Bos banyak sekali berbicara hari ini. Kalian kenapa? Mau aku habisi? Dua Sakamoto itu saling menyerang. Tiba-tiba Sakamoto yang banyak berbicara berubah menjadi orang lain. Dia bernama Nagumo, dia adalah teman lama dari Sakamoto. Shin pun mengomel. Beraninya ya kamu menipu kita. 血の同期で殺し屋 Nagumo bilang kalau ada syambara bagi siapa saja yang bisa menghabisi Sakamoto, dia akan dihadiahi 1 miliar yen. Tiba-tiba ada seorang pengantar pizza. Pizza, asik. Ternyata pengantar pizza itu adalah pembunuh bayaran. Tapi Sakamoto dan Lu malah asik memakan pizzanya. Pengantar pizza itu dihabisi oleh Nagumo.
Nagumo pun meminta pada Sakamoto untuk berhati-hati dan juga waspada, karena sayembara sudah dimulai. Nagumo pun membawa pengantar pizza itu pergi, lalu Shin mengejarnya. Loh, sudah menghilang. Cepet banget. Kayak ada sesuatu nih. Di tempat lain, para pembunuh bayaran sedang berdiskusi untuk menghabisi Sakamoto. Tiba-tiba Sakamoto menodongkan pistolnya ke arah kamera. Hei, jangan macam-macam ya kalian. Ketika Shin dan Sakamoto sedang berbincang, Hana mengingatkan pada Sakamoto kalau besok mereka akan pergi ke taman bermain. Seketika Sakamoto pun ingat. Alamak, aku lupa. Pagi harinya, Udah tahu lagi diburu, malah ke taman bermain. Gimana sih, Bos? Ya gimana, aku kan udah janji ke anak. Lu dan Shin memastikan Hana agar dia tetap bisa bersenang-senang di sana sambil mereka berdua mengawasi sekitar. Karena Shin dapat membaca pikiran dalam radius 30 meter, dia terus membaca pikiran orang-orang di sana. Tiba-tiba, Bos, awas! Di depanmu adalah pembunuh bayaran. yap, cleaning service ini adalah pembunuh bayarannya. Ketika akan menyerang Sakamoto, malah Sakamoto yang duluan menyerangnya. Yap, dia menyerang pembunuh itu tanpa membunuhnya. Ternyata ada pembunuh lain di sana, dan Shin tidak menyadarinya. Mereka berlima pun menaiki wahana roller coaster. Lu mulai curiga sama pria yang berambut silver. Ternyata benar, itulah pembunuh bayarannya. Shin pun langsung menyerang pembunuh itu dan menjauhkannya dari Sakamoto sekeluarga. Tiba-tiba Shin terkena senjata pembunuh itu. Senjata itu sudah dilumuri oleh racun. Racun itu bisa mengganggu penglihatan seseorang. Shin terlihat marah karena pembunuh itu terlalu meremehkan Sakamoto. Hei, jangan macam-macam ya sama bosku. Mereka pun melanjutkan pertarungan. Mereka sampai terjatuh ke panggung teater. Tiba-tiba, Shin menggunakan kostum kelinci untuk melawan pembunuh itu. Mama, lihat deh. Ayah serius banget nontonnya. Kayak anak kecil ya. Sebenarnya Sakamoto sedang membimbing Shin melalui pikirannya. Ya, kiri-kiri, kanan-kanan. Hajar. Akhirnya Shin pun berhasil mengalahkan pembunuh itu. Mantap, brother. Ternyata masih ada lagi pembunuh bayaran yang mengincar Sakamoto. Aduh, riwoy. Setelah diinterogasi, akhirnya dia mengaku bahwa dia ini disuruh oleh Don Denkai. Jadi pembunuh ini tergabung dalam JAA, yaitu Asosiasi Pembunuh Bayaran di Jepang. Nah, Shin dan juga Sakamoto juga tergabung dalam JAA. Tiba-tiba si pembunuh itu bertanya kepada Sakamoto. Kau dulunya anggota The Order ya? Sakamoto tidak menjawab. Tiba-tiba istri dan anaknya menyusul ke sana. Karena aturannya tidak boleh membunuh, jadi Shin melepaskan pembunuh itu. Sebelum pergi, Hana memberikan plester kepada pembunuh itu. Karena kan Hana taunya kalau dia adalah pemain teater ya. Isi tenaga dulu, guys. Bos, gimana kalau kita pulang saja deh? Tapi ternyata Hana dan Aoi masih pengen main di taman hiburan. Di sisi lain, Woi, apa-apaan ini? Hei, Obiguro, masa duduknya kayak gitu sih? iya, maaf.
Pembunuh ini didatangi oleh pembunuh yang lain yang bernama Obiguro dan juga Boyle. Mereka berdua ini terkenal sebagai pembunuh yang sangat sadis. もしかしてお弁当足りなかった。こいつはしゃぎすぎてコースター。 Sakamoto sekeluarga menikmati bermain di taman hiburan sambil diawasi oleh Shin dan juga Lu. Wah, sampai sore kita main. Aman, bos. Tiba-tiba Aoi dan Hana ingin main ke rumah hantu. Apa? Kenapa milih yang ini sih, Dek? Mereka pun masuk ke rumah hantu. Benar saja, para pembunuh bayaran sudah menunggu mereka. Para pembunuh bayaran itu ada juga yang menyamar menjadi zombie dan menyerang mereka. Sedangkan Boyle dan juga Obiguro mereka mengawasi dari CCTV. Boyle bercerita kalau dia dulu pernah dekat dengan Sakamoto ketika di akademik. Dia merasa sudah sangat klop dengan Sakamoto. Sampai suatu hari Negumo bertanya, Siapa dia? lalu Sakamoto menjawab, Tidak tahu. jadi selama ini yang merasa dekat hanya Boyle, sedangkan Sakamoto tidak menganggap dia. Kasian ya. 奴と俺は似たもんど。もう帰 Ih, tegang banget. Mau minum penenang dulu deh. Sekarang jauh lebih baik. Loh, kok malah minum ginian sih? Dasar bocah nyusahin. ただうるせえよ。 Ketika para zombie menyerang, tiba-tiba Boyle menyerang Sakamoto. Masih ingat aku nggak? Penting di situ sampai harus diingat. Di ruangan lain, Lu dan Shin diserang oleh Obiguro. Kau benar-benar tidak mengingatku, Sakamoto. Dibilangin enggak, ngeyel amat sih. Sakamoto pun menyerang Boyle. Ternyata Boyle menggunakan senjata, yaitu bom. Di bawah pengaruh minuman, Lu terus menyerang Obiguro. Obiguro pun jadi bersemangat untuk melawan Lu. Tiba-tiba Shin diikat oleh para zombie. Lu, tolong aku, Lu, tolong. Obiguro pun membuat peraturan bahwa Lu harus memukul dia setiap 10 detik. Kalau tidak, Shin akan mereka sakiti. Mendengar itu, Lu jadi malah nangis, membuat mereka yang di sana malah jadi kebingungan. Ketika Boyle menjelaskan tentang bom yang dia punya, tiba-tiba Sakamoto teringat oleh Boyle ketika akademik. Sakamoto terus diserang oleh Boyle sampai dia terpental jauh. Boyle pun merasa dirinya sudah menang dari Sakamoto. Tiba-tiba, Firasat apa ini? ternyata Sakamoto tiba-tiba menjadi kurus. Lu dan juga Obiguro masih berkelahi. Ketika Lu ditendang oleh Obiguro, Shin langsung refleks berteriak. Lu malah ketawa. Hehehe, Shin, kau khawatir ya? Lu menaati peraturan dari Sakamoto yang tidak boleh menghabisi nyawa orang. Obiguro pun menyebutnya orang bodoh karena menaati peraturan itu. Mendengar hal itu, Lu pun menjadi emosional. Tiba-tiba kesadaran Lu mulai kembali. Ini di mana? Kamu siapa? Aku siapa? Alih-alih marah, Obiguro justru senang karena dia mendapatkan lawan yang seimbang. Karena menurutnya, Lu adalah wanita yang kuat. Syukurlah, akhirnya kita selamat. Sementara itu, Sakamoto dan Boyle masih berkelahi. Akan kutunjukkan kekuatanku yang sebenarnya. Sakamoto menghajar Boyle tanpa ampun. Akhirnya Sakamoto pun menang. Kau memang masih yang terhebat, Sakamoto. Shin, bangun. Bukannya tadi kita di rumah hantu ya? Iya, kita semua kecapean, jadi kita nggak sadar kok kita udah di sini. Aoi mulai curiga, tapi Shin langsung ngeles. Dia langsung pergi untuk mencari Sakamoto.
Sementara itu, hei Pak, ganti rugi dong, ini rusak loh. Waduh, kasbon deh mbak. Hehehe. 肉まん5つですね。 Hei, bagi dong. Nih, mau. Tiba-tiba, Sin datang. Wah, bos, itu kamu. Kok bisa sih jadi kurus gini? Ketika Boyle menanyakan tentang harga buronan, tiba-tiba... Ada buronan. Wah, lagi ngomongin apa nih? Jadi, aku diburu. Apa? Aku adalah pembunuh bayaran. Kamu jangan coba-coba menghabisi suami aku ya. Kamu ingat kan peraturan ini bahwa tidak boleh ada rahasia. Lalu mereka pun melanjutkan lagi, menonton parade di taman hiburan. 金を取り下げさせる。 Hei, tanyakan pada bosmu siapa yang memasang harga itu. Aku tidak tahu siapa bosnya. Dasar tidak berguna Anda. Boyle dan Obiguro pun pamit pergi. Keesokan paginya, Aku masih tidak habis pikir bagaimana bisa bos tiba-tiba melebar lagi dalam semalam. 3 sekawan ini pergi ke toko DVD. Nah, toko ini tuh dia menjual informasi dalam bentuk film. Ini film yang mereka tonton. Awal-awal sih mereka pada serius nonton. Pas akhir, lu malah nangis, sedangkan Sakamoto malahan tidur. カードで。はい。 Sakamoto, kau kembali ke dunia ini. Ada satu teman lama yang terlibat, tapi film itu belum tersedia. Di tempat lain, para anggota The Order lagi pada ngumpul tuh. なあおさらぎございます。 Mereka diminta untuk menyelidiki sebuah kasus, yaitu pembunuhan para pembunuh bayaran. 3 sekawan menyusup ke markas Dodenkai. Shin mencatat semua informasi dari film. Aku tidak mendeteksi suara apapun. Mereka pun sampai di ruangan bos Dodenkai. Mereka sangat terkejut karena semua pembunuh pada dihabisi dan di sana ada Negumo. Tiba-tiba Negumo menyerang Shin, tapi ternyata Hehehe, ini cuman mainan kok. Apa urusanmu di sini? Aku di sini untuk menyelidiki sesuatu. Pas aku datang, mereka sudah seperti ini. The Order sudah bergerak ya? Iya, kau kan dulu udah order juga. jadi The Order itu adalah pasukan elit yang dimiliki oleh asosiasi pembunuh. Negumo meminta pada Sakamoto untuk berhati-hati karena hal ini terjadi setelah sayembara itu dimulai. Pelaku yang dicurigai adalah teman lama mereka, yaitu Slur. Setiap harinya selalu ada pembunuh bayaran amatiran yang mencari Sakamoto. Kusarankan kau harus melatih kemampuanmu. Tiba-tiba Sakamoto teringat sama ucapan Nagumo. Aku harus mulai olahraga nih. Mereka pun berlatih dengan caranya masing-masing. Ini pesanannya, Mbak. Sedangkan lu mencoba segala jenis minuman. Di tempat lain ada seorang snipers yang sedang butuh uang juga mengincar Sakamoto. Bos, kita ikutan lomba ini yuk. Lumayan hadiahnya buat perbaikan toko. Permisi, di sini ada yang namanya Sakamoto nggak? Pemuda itu datang ke toko Sakamoto, namanya Heisuke. Entahlah, aku hanya pekerja paruh waktu di sini. して。 Heisuke yang tertipu, dia langsung sedih. Dia sangat menginginkan uang itu. Apa-apaan orang ini? Sangat tidak jelas. しつけえなてめえ。 Sekarang bagaimana aku pulang? Aku tidak punya ongkos dan lagi aku sangat lapar. Kami tidak peduli. Karena kasihan, jadinya Sakamoto memberikannya beberapa bapau. Heisuke benar-benar sedang sial. Dia membuat tenda seadanya. Tendanya jadi malah tertiup angin. Dia menemukan brosur lomba yang tadi dipegang Shin. Paginya Sakamoto dan Shin langsung mendaftar. Aku jadi penonton saja ya. Tiba-tiba, Kau tidak bisa ikut bermain. Kau harus punya tim. Hei kalian, aku ikut gabung dong. akhirnya Heisuke setim sama Sakamoto dan juga Shin. Menyebalkan sekali orang ini.
Ketika peluit dibunyikan, tiba-tiba Itu dia yang nembak. Ini semua demi mempercantik toko dan juga memperbanyak stok miku. Heisuke sudah menganggap mereka berdua sebagai teman. Emang kita berteman ya? Sang legenda Sakamoto Taro emang hebat. Hah? Sakamoto Taro? Si lu bener-bener deh nyusahin. Sakamoto kan bukan cuma kau saja, iya kan? Iya benar, itu bukan aku. Tiba-tiba Heisuke berbalik dan menyerang Sakamoto. Tapi karena tim lawan menembak mereka, jadi mereka berpencar. Heisuke meminta pada burungnya untuk membawakan senjata dia. Apa? Itu kan senjata asli. Heisuke pergi menjauh dari situ. Kenapa kau menangis? Mereka sudah kuanggap sebagai teman, ternyata mereka musuhku. Aku tidak bisa membaca pikirannya, sepertinya dia tidak di sini. Heisuke tiba-tiba menyerang mereka melalui pantulan kaca. まぐれじゃない。 Mereka masih bisa mengobrol melalui walkie-talkie. そっから先は当てるか外 Bocah gila ini tidak membiarkan kita untuk bernapas. Kalian cepat sekali larinya. Tidak sepertiku, aku tidak mempunyai keahlian apapun. Keahlianku satu-satunya hanyalah menembak. Tapi ketika bekerja, tetap saja diremehkan. 何やってんだ。 Makanya ketika aku melihat sembara itu, aku ingin membuktikan bahwa aku adalah penembak yang handal. Tiba-tiba Shin berteriak. Gara-gara teriakan Shin, mereka jadi tahu posisi Heisuke. Sakamoto melemparkan batu ke arahnya. Dan yap, pistolnya pun langsung rusak. Dia pun akhirnya kalah. Tim Sakamoto pun memenangkan perlombaan. Aku minta maaf ya. Ternyata aku tidak punya keahlian apapun. Keahlian menembakmu sangatlah bagus. Benarkah? Hei, berhentilah menangis. Karena dia sudah merusak fasilitas kota, jadi hadiahnya cuma 50 yen. Sayang sekali ya hadiahnya malah untuk kerusakan di kota. Aku penasaran bagaimana bos bisa mengajak Aoi berkencan. Jadi mereka bertemu di sebuah toko. Sakamoto pun langsung jatuh cinta pada pandangan pertama. Wah, cantiknya. Tiba-tiba saja dalam pikiran Sakamoto dia menyerang Shin. Jangan coba-coba membaca pikiran Aoi ya. Ketika Sakamoto ke sekolah Hana, dua bocah ini malah bertengkar. Karena ngambek, Shin pun keluar dari toko. Tidak lama ada sekelompok orang yang masuk. Mereka memakai baju lab. Bukankah ini orang yang berbeda? Berbeda gimana? Jelas-jelas celemeknya namanya Shin. Jadi ternyata orang-orang lab ini mengincar Shin. Aku ini Lu Xiaotang, bukan Shin. Dan lagi, kalian jangan meremehkan Shin. Dengan rasa bersalah, Shin pun kembali ke toko. Hah? Ada apa ini? Di mana lu? Tidak lama kemudian, Sakamoto keluarga sampai di toko. Shin pun menceritakan semuanya kepada Sakamoto. Sakamoto melacak clue melalui GPS. Jadi di name tag mereka itu ada GPS-nya loh. Di mobil, Lu sangat bersalah kepada Shin karena perkataannya tadi pagi membuat Shin tersinggung. Supir mobil tersebut melihat sesuatu dari kaca spion. Tiba-tiba ada motor terbang. Dan mereka adalah Sakamoto dan juga Shin. Shin, bos, tolong aku. Wah, itu dia Shin yang kita cari. Loh, itu kan orang-orang lab. Orang-orang lab pun mencoba untuk menangkap Shin. Kalian tidak akan menang melawan bos dan juga Shin. Hei, diam kau. Shin pun berhasil naik ke atas mobil. Tiba-tiba salah satu orang lab dia bisa menghilang. Orang lab ini langsung menyerang Sakamoto dan juga Shin. Mereka berdua termenung karena motor Sakamoto hancur lebur. GPS Lu berhenti di sebuah museum. Ternyata museum inilah tempat Shin dibesarkan sebagai objek penelitian. Dari luar, museum itu terlihat normal.
Sempat-sempatnya mereka berfoto menggunakan kostum dino. Nah, mereka tetap memakai kostum itu, katanya sih buat penyamaran. Di sisi lain, Lu dibawa ke penjara. Tiba-tiba mereka bertemu dengan bos mereka yang bernama Kashima. Nah, Kashima ini adalah anak buah Slur loh. Salah satu orang lab yang bernama Seba mengatakan bahwa rekannya ini salah mengambil target. Akhirnya orang itu pun ikut dibawa ke penjara. Tangkap Shin itu, Seba. Aku mengandalkanmu. Sakamoto dan Shin berusaha untuk membuka pintu rahasia. Ya, putar ke kanan, putar 90 derajat. Tapi mereka salah memasukkan sandi sehingga alarm penyusup pun berbunyi. Kayaknya yang dino bagus untuk dibawa pulang. Sakamoto berusaha melumpuhkan dino itu tanpa merusaknya. Tapi lama-lama dia kesal juga. Sudahlah, hancurkan saja. Bos sangat luar biasa. Di dalam lab, seorang ilmuwan sedang diintimidasi oleh penjaga. Ketika penjaga itu menodongkan pistol, tiba-tiba datang Sakamoto menghentikannya. Orang-orang lab itu langsung mengenali Shin. Mereka pun menceritakan bahwa lab sekarang telah diambil alih oleh seorang pembunuh bayaran. Tiba-tiba ada seseorang yang datang. Para ilmuwan langsung menyembunyikan Sakamoto dan Shin ke dalam lemari. Sementara itu di penjara, Hei, berhentilah merengek. ternyata mereka satu sel dengan direktur dari lab itu. Dia adalah Horiguchi, salah satu bawahan Kashima. Melihat dari wajah kalian, sepertinya ada yang disembunyikan. Horiguchi menyiksa salah satu ilmuwan agar mereka mengaku. Shin yang tidak terima pun langsung keluar dari persembunyian dan menyerang Horiguchi. Tolong, aku terhimpit. Tiba-tiba Horiguchi menyerang Shin. Dia menusukkan suatu alat ke leher Shin. Alat ini tuh untuk mengacaukan gelombang otak. Tiba-tiba Sakamoto menghajar Horiguchi. Loh, kok jadi kotak sih mukanya? Diam kau, jangan mengejekku. Yosh. Di depan museum ada anggota The Order yang datang. Mereka adalah Shishiba dan Osaragi. Ketika Heisuke ke toko, Hana lagi menangis. Dia menangis karena Sakamoto, Shin dan Lu tidak ada di sana. Tenang saja, Paman akan membantu mencari mereka. Aku adalah Sakura, direktur dari lab ini. Apa? Direktur? Berarti kau yang menyebabkan ini semua ya? Kocak. Kalau aku yang menyebabkan, kenapa aku satu sel sama kalian? Ya udah, ayo ceritakan padaku apa yang sebenarnya terjadi di sini. Shin dan juga Sakamoto masih bertarung melawan Horiguchi. Horiguchi juga menggunakan senjatanya untuk Sakamoto. Karena pengaruh senjata itu, ketika Sakamoto ingin menyerang Horiguchi, dia malah menyerang Shin. Tapi dengan cepat, Sakamoto bisa membaca polanya. Jadi lab ini sudah diambil alih oleh pembunuh bayaran. Bentar-bentar, berarti... Kau kan yang menyebabkan ini semua sampai aku diculik. Akulah yang bertanggung jawab atas kemampuan yang dimiliki Shin. Dulunya Shin hanyalah anak biasa. Aku dimintai tolong oleh teman lamaku untuk menjaga Shin. Tapi temanku ini tiba-tiba menghilang. Saat itu aku sedang melakukan penelitian tentang kemampuan supranatural. Para peneliti yang lain meremehkan penelitianku, tapi tidak dengan Shin. Dia justru membelaku di depan mereka. Sampai suatu malam, Shin yang haus, tiba-tiba bocah itu malah minum sampel penelitianku. Sampai suatu hari, tiba-tiba dia bisa membaca pikiranku. Aku sangat senang karena penelitianku berhasil, tapi aku juga merasa bersalah pada Shin. Tapi Shin justru senang karena dia memiliki kemampuan. Tapi karena kemampuan itulah dia jadi dijauhi oleh orang lain. Aku berjanji padanya untuk membuatkan penawar untuknya, tapi Shin justru marah. Dia bilang semuanya baik-baik saja. Tiba-tiba dia kabur dari lab dan tidak pernah terlihat lagi. Oh, seperti itu ceritanya.
Bagaimana kalau kita minta maaf bersama supaya tahu respon Shin bagaimana? Dengan larutan yang dimiliki direktur, mereka mencoba kabur dari penjara. これは自分で確かめるね。 Shin dan Sakamoto masih bertarung melawan Horiguchi. Mereka berdua sampai kewalahan melawannya karena Horiguchi lumayan kuat. Aku akan menyelamatkan lab ini. Aku akan membantumu menyelamatkan rumah kecilmu dulu. Sakamoto pun menemukan cara untuk mengalahkan Horiguchi. Mereka akhirnya menang melawan Horiguchi. Para peneliti sangat berterima kasih kepada Shin dan juga Sakamoto. Ngomong-ngomong bos, Anda agak gemukan ya? Jaga mulutmu. Kata gemuk sekarang sangat sensitif. Mereka pun bergegas pergi ke lantai 4 basement di mana Lu di penjara. Tiba-tiba, Wah, tolong. sementara itu di basement paling bawah, Shishiba dan Osaragi sudah berhasil mengalahkan semua anak buah Kashima. Tujuan The Order kesini adalah untuk menyelidiki tentang Slur. Hei, cepat beritahu aku di mana Slur berada. こいつか今いや別に怒ってあなた Ternyata tubuh Kashima ini sudah dimodifikasi dengan berbagai senjata. Shishiba terkena serangan Kashima. Shishiba menyerang balik Kashima. Ternyata Kashima masih belum kalah. Ketika dia akan menyerang The Order, tiba-tiba ada yang jatuh dari atas. Yap, siapa lagi kalau bukan Sakamoto? Loh, Pasaka, kau juga ada di sini. Lucunya seperti boneka beruang. の肩に唯一傷をつけ Tiba-tiba dari mulut Kashima keluar senjata. Hei, Osaragi, kau tidak apa-apa. Imut sekali. ルーは無事なんだろ Shin dihadang oleh Seba. Seba menggunakan kemampuannya, yaitu menjadi tidak terlihat. Cupu pakai ngilang segala. Takut kalah ya? Hei, santai dong kawan. こいつ Pasaka, kita duluan ya. Oke, salam buat yang lain ya. 世界じゃなくて空やから今の坂さんには Rasakan ini. Shin tertusuk oleh Seba. Tiba-tiba Seba tertembak. Ternyata Shin sengaja meninggalkan jejak darah di tubuh Seba agar Hisuke dapat menembaknya. Tempat ini adalah cahaya untuk para pembunuh bayaran. Hah, ngomong apaan sih? Itu punya tembakan di dalam mulut, makannya kayak gimana ya? 心配なくヤバじゃない俺も嫌いだ Aku izin pamit dari sini ya. Enak aja. Kau itu harus bertanggung jawab. Mantap banget, Heisuke. Hihihi, apakah aku pahlawan di sini? スナイパーもいたもんだ Tidak. Mending kabur aja deh. Woi, cupu. Kok ngilang lagi sih? Heisuke terus menembak. Dia mendengar dari suara langkah kaki. Heisuke terkena senjata Seba. Jadi dia menghilang itu bukan karena kemampuannya, tapi dari baju yang dia pakai. Tiba-tiba Heisuke berteriak, "Shin!" Lalu peliharaan Heisuke melemparkan peluru kepada Heisuke. Heisuke pun menembak, tapi dia tidak menargetkan Seba, melainkan menargetkan saluran air. Kemudian air pun mengguyur Seba. Seba jadi terlihat. Nah, disitulah Shin langsung menyerangnya. Badanku sakit semua. Hei, pikiranmu itu sulit dimengerti. Tiba-tiba terjadi ledakan. Dalam 20 menit, lab ini akan hancur. Hei, bukankah luar biasa tubuhku ini? Lihatlah senjata-senjata yang ada di tubuhku. Aku juga punya senjata kok. Tara, ini dia senjataku. Cih, dasar sampah. Ini orang berisik amat sih. Kau ini abadi ya? Mereka menabrak kereta yang sedang melewat. Apa-apaan ini?
Tiba-tiba Sakamoto jadi kurus lagi. Dulu Kashima itu dikucilkan oleh semua orang, sampai dia bertemu dengan seseorang. Semua ini demi keadilan yang mulia. Awas sana, ini tempat duduk prioritas. Silakan, Bu. Mereka masih terus berkelahi. Tiba-tiba dari dalam perut Kashima keluar senjata. Macam-macam aja ya nih manusia. Sakamoto sampai terpental karena tertembak. Akhirnya aku menang. Eits, tidak mungkin. Kok kau masih hidup sih? Kashima pun kalah telak. Sementara itu, Lu dan yang lain masih terjebak di dalam lab. Akhirnya Lu dan Shin bertemu kembali. Shin, aku minta maaf ya. Aku juga minta maaf ya, Lu. Ini sangat mengharukan. Dan Shin pun bertemu kembali dengan direktur lab. Mereka sangat canggung. Dengan kemampuan Shin, mereka pun menolong orang-orang yang masih terjebak. Mereka pun berpencar. Shin, kau sangat tumbuh dengan baik. Aku bangga. Sementara itu, Hei, Shishiba, apakah ini masih lama? Aku sangat pegal memotong poin-poin ini. Sabar sebentar lagi. Tuh kan benar, dia adalah dalang dari semua ini. Ada orang di sana. yap, benar saja, ada seseorang di sana. Tiba-tiba Shin merasa sangat ketakutan. Jadi, kau Shin ya? Titipkan salamku untuk Sakamoto ya. Dan orang itu pun langsung menghilang. Mereka semua selamat. Ketika di rumah, lagi-lagi Shin dan Lu berdebat. Dasarnya mereka. Ini dua bocah berisik amat dah. Rasa sakit di lab kemarin masih belum hilang. Entah kenapa bapak ini juga terasa berat. Baiklah, sepertinya kita harus pergi ke tempat itu. Tapi bos, ini kan sangat berbahaya. Beristirahat juga termasuk tugas pembunuh bayaran kelas atas. Wah, aku sangat bersemangat karena aku baru pertama kali ke sini. 4 orang dewasa dan 1 anak-anak ya. Oh iya, sekalian sama handuknya ya. Bentar-bentar deh, ini orang kok familiar ya? Uangnya pas ya pak? Tuh kan benar dia. Orang ini. Wah, ini kesempatan sekali untuk menunjukkan bahwa aku adalah pembunuh bayaran sejati. Ini pak handuknya. Sang pembunuh itu pun mengikuti Sakamoto dan juga Shin. Ternyata pembunuh itu sudah mempunyai jebakan. Tapi sayangnya yang terkena malah Shin. Sedangkan Sakamoto, Ini sangat menyenangkan. pembunuh itu masih belum menyerah. Dia mengikuti Sakamoto dan Shin ke tempat sauna. Ternyata di sauna itu juga dia sudah mempunyai jebakan. Oke, kita tambahkan suhunya ya. Tapi tiba-tiba sauna itu malah seperti terbakar. Lagi-lagi Shin yang kena apesnya. Sedangkan Pak Sakamoto sangat menikmati. Setiap tempat yang mereka masuki selalu ada jebakannya. Ih, dingin banget. Dan seperti biasa, selalu Shin yang kena. Mereka pun sudah selesai. Ini Shin, dia tidur apa pingsan ya? Mereka pun bersantai dulu dengan memakan es krim sampai bikin anak kecil jadi pengen. Lalu Sakamoto dan Lu bermain tenis meja. Pembunuh bayaran kelas rendah sepertiku tidak bakal mengalahkan Sakamoto. Jadi sebenarnya pembunuh ini adalah anak dari pemilik pemandian itu. Tiba-tiba ada yang memanggil pembunuh itu. Ternyata yang memanggil dia adalah teman lamanya. Kedua temannya itu menindas dan juga mengolok-olok tempat usahanya. Tentu saja Sakamoto tidak bisa tinggal diam. Dia menolong pembunuh itu. Sat-set, dengan mudah mereka berdua langsung dikalahkan. Maafkan aku Pak Sakamoto, tadi aku berusaha. Pemandian di sini sangat inovatif dan bagus. Senang sekali rasanya karena dipuji oleh pembunuh legendaris.
ダメ Kenapa badan ini malah makin sakit ya? Duh, ini siapa lagi ya? たんすけど Mereka bertiga lagi menikmati makan siang. 賭けに乗っちまった Aku sangat senang makan di luar karena dulu aku hanya makan di rumah dimasakin oleh koki pribadi. Tiba-tiba ada yang menyerang mereka. Bentar, bukankah ini Lubutang? お嬢 Jadi, Utang ini adalah salah satu penasehat mafia di keluarga Lu. Tujuan kesini adalah untuk membawa Lu kembali dengannya. なるほど Tentu saja, Lu menolak. Utang pun menantang mereka. Kalau mereka menang, Utang akan memberikan informasi mengenai dalang Sembara Sakamoto. Tapi, kalau Utang yang menang, Lu harus ikut dengannya. Kalau lu tidak mau, aku pun tidak mau. Tapi tiba-tiba, Baik, akan kuterima tawaranmu. mereka pun pergi ke suatu tempat. Kalian harus ganti baju karena kalian terlihat kumuh. Kau dan Sakamoto di sini ya, sedangkan Nona Lu di sini ya Nona. 入る Ternyata mereka dibawa ke tempat kasino. Kita lihat siapa yang akan menang. 2 jam lagi kita akan bertemu kembali. Tenang saja, Shin bisa membaca pikiran. Iya sih bisa, tapi aku tidak paham tentang peraturannya. において頭脳だけで幹部 Sementara mereka mengobrol, Utang sudah memenangkan beberapa permainan. Sementara itu, Gara-gara Sakamoto, aku jadi kehilangan pekerjaan. Bagaimana kalau kita menjual crepes? ide Seba ini ada-ada aja ya. Tapi ternyata mereka beneran jualan dong. Ternyata pelanggan pertama mereka adalah Lu. Seba langsung mengeluarkan jurusnya, yaitu tidak terlihat. Sedangkan rekannya ini malah membalut mukanya menggunakan adonan. Tapi karena Seba tidak terlihat, jadinya crepes seakan-akan melayang. 3 orang ini masih bingung banget tentang permainan kasino. Apa kalian para pemburu bayaran selalu mengandalkan keberuntungan? Tidak, kami pun kalau mengandalkan keberuntungan akan duluan kalah. Cih, tenang saja Nona, aku akan membawamu kembali. Udahlah, dicoba dulu aja. Hihihi, sepertinya dia cupu. Hei, aku bisa mendengarnya tahu. カール レイズ Lu tiba-tiba datang. Mereka malah berdebat. おいおいストレート Wow, ternyata Shin menang. 何者だ Sakamoto pun ikut bermain. Bolanya bisa aku atur mau jatuh kemana. Dia nggak mungkin menang, hihihi. Tapi hal itu tidak berpengaruh pada Sakamoto. Hahaha, ternyata ini mudah ya. Bos, Sakamoto dan Shin menang banyak ternyata. Di sini, Wutang lagi menghitung peluang menangnya menggunakan analisis matematika. Dulu, Wutang adalah salah satu korban bully. Suatu hari ketika dia dibully, dia ditolong oleh Lu. Mereka pun mengobrol. Lu berkata senjata andalan Wutang adalah otaknya, karena Wutang itu termasuk anak yang pintar. Sejak saat itu, dia mulai menyukai Lu karena Lu adalah orang pertama yang mengakui dirinya. Ternyata hasil yang diperoleh seri. Pak, bagaimana kalau kita habisi saja mereka? Kau tidak dengar ya? Kan kataku jangan. よくわからなかったです Mereka pun melakukan pertandingan lagi untuk menentukan siapa yang menang. Sepertinya kartu yang didapat Lu jelek semua. Ya ampun lu, kenapa sih baru juga mulai? Embuh lah. Wutang bukannya senang mereka akan kalah, dia malah membantu Lu. Lah, kocak. Giliran Shin yang mengambil kartu. Shin mencoba untuk membaca pikiran Wutang. 何言ってんだ Tapi karena pikiran Wutang sangat rumit, Shin pun menjadi tumbang, dia malah pingsan. Sekarang giliran Sakamoto. Seperti biasa, Sakamoto mengandalkan kecepatannya. Akhirnya sisa Sakamoto dan juga Wutang. Ketika Wutang mau menarik kartu dari tangan Sakamoto, Sakamoto menahan dengan sekuat tenaga. Ini kencang banget sih, lepasin nggak? Sakamoto pun melepaskannya dan Wutang jadi terguling-guling ke bawah. Tapi tiba-tiba anggota Wutang berkhianat. Mereka malah berbalik menyerang Wutang dan juga Sakamoto. Kau ini terlalu mengulur waktu. Kau mempermainkan kami ya?
Hei, Utang, kau tidak mau melindungi orang yang kau sukai? Wutang pun jadi tersadar. Dia pun menipu mereka dengan seolah-olah senjata itu sudah ada jebakannya. Lalu ketika mereka terkecoh, Sakamoto pun menyerang mereka. Tentu saja ini adalah hal mudah bagi Sakamoto. Dengan cepat mereka pun kalah. Hei, kau cocok dengan celana itu. Masa sih? Ya, aku akan memberitahumu siapa dalam sembara itu. Jadi, dia adalah Slur. Tapi untuk informasi pribadinya, aku pun tidak tahu. Ya, kalau itu kita juga tahu. Benar-benar informasi yang tidak berguna. Sangat membuang waktu. Hei, dengarkan aku dulu. Jadi ada 4 terpidana mati yang mati secara misterius. Dan ada simbol X di dekat mereka. Akhir-akhir ini di Jepang ada pembunuhan yang cara pembunuhannya mirip sama 4 terdakwa tersebut. Jadi sepertinya mereka berempat memasukkan kematiannya dan bersembunyi di Jepang. Dan benar saja 4 pembunuh berantai ini ada di Jepang. ところであんた何してないよね。つぶ Ternyata yang membebaskan mereka adalah Kashima. Kashima memberikan daftar nama-nama yang harus dibunuh mereka. Dan ternyata nama-nama itu adalah para The Order, termasuk Sakamoto. Serius, orang lemah ini yang harus kami bunuh. Jangan meremehkan orang-orang itu ya. から本気で思ってるらしいな。 Baik, beri kami waktu 1 bulan untuk menyelesaikannya. Mereka pun pergi meninggalkan Kashima. あの方の判断。 Asik-asik, gaji pertama. Kita harus menemukan para pembunuh itu. Hei, mereka itu psikopat. Yang benar aja kalian. Justru karena mereka berbahaya, tidak boleh berkeliaran bebas dong. Sekian alur cerita anime kali ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di season selanjutnya ya. Jangan lupa subscribe channel akun Yunonton ya. Sampai jumpa lagi.